Eee, iya, Mahardika pindah ke bawah waktu itu, karena, eee, pendekatan yang kita inginkan di Mahardika adalah pendekatan terapan gitu, matematika bahasa Inggris. Jadi, kita harapkan, mapel matematika itu pendekatannya adalah, terintegrasi atau mungkin terapan gitu ya. Bisa terintegrasi juga sebenarnya, karena sekarang kita sudah bisa, nanti mungkin dari tim Dapodik bisa mengkonfirmasi ya, sudah jadwal bisa 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 ngeblok gitu ya. Dapodik kita sudah bisa ngeblok. Saya rasa kalau sudah bisa ngeblok nanti ini, pembelajaran secara terintegrasi, sangat mungkin terjadi gitu ya. Kita harapkan nanti, mapel matematika dan mapel bahasa Inggris ini menjadi pendukung, mapel-mapel kejuruan gitu ya. Terus kemudian mapel informatika gitu. Informatika ini sebenarnya transformasi gitu, atau perubahan gitu, perubahan dari mapel, SIMDIK, SIMKOMDIK, Simulasi dan Komunikasi Digital di kurikulum sebelumnya. Jadi ini tidak ada yang berubah, ya drastis gitu loh, itu masih seperti yang lalu. Memang tapi, CV-nya mungkin agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Ini lebih ke penguatan literasi komputer gitu ya. Kalau dulu itu kita integrasikan dengan mapel kejuruan. Tapi informatika ini lebih ke perkembangan, berbagai komputasional, terus literasi digital dan uh, dan kemampuan komputasional lainnya gitu ya. Jadi ini lebih luas lagi, makanya jamnya jadi 4 waktu itu ya, bertambah 1 jam dari program sebelumnya. Lalu kemudian juga ada proyek IPAS. Proyek IPAS ini sebenarnya, transformasi dari kurikulum sebelumnya ini. Kita dulu punya mapel-mapel yang bersifat seperti fisika, kimia, biologi gitu ya. Nah ini sebenarnya, untuk sebagai transformasi dari mapel-mapel tersebut. Tapi pendekatannya ini lebih ke project. Nah, baik lagi, jadi kurikulum sekarang ini pendekatannya lebih banyak ke project. Jadi memungkinkan nanti siswa itu, pembelajarannya itu ya project base gitu ya. Tapi nanti, apa namanya, kurang lebih lah mapel IPAS itu, untuk mengakomodir guru-guru yang sebelumnya itu guru fisika, kimia, guru-guru kelompok IPA dan IPS. Nanti, akan saya jelaskan lebih lebih lanjut di apa namanya, di kewenangan saya. Lalu kemudian, mapel kejuruan. Nah, mapel ini yang saya sebutkan ini fleksibilitas dari sekolah. Sekolah bisa fleksibel mengatur mapel kejuruan. Eh, kecuali di dasar-dasar, program kalian. Jadi mapel dasar-dasar program kalian itu given Bapak Ibu, sama seperti mapel-mapel yang lain gitu ya. Given itu nanti kita sudah ada CP-CP-nya. Tapi untuk mapel-mapel bukan dasar kejuruan, artinya di mapel dari kelas 11 sampai 12 itu silakan sekolah mengembangkan gitu ya, dengan tadi saya sebutkan, dengan potensi atau kerjasama dengan gurunya seperti apa gitu. Mau konsultasinya apa, CP seperti apa, silakan nanti sekolah bisa mengembangkan, kalau kita sebutkan KD-KD-nya gitu. Lalu kemudian proyek kasusnya perusahaan ini masih sama gitu ya seperti yang lalu, masih tetap ada mapel tersebut. Kemudian, nah ini ada satu lagi yang paling baru itu mapel PKL, praktek kerja lapangan. Ini ada di semester 6, semester terakhir. Tapi perencanaannya idealnya lah gitu ya, mapel PKL ini dilaksanakan pada semester 6. Tapi kami membuka kemungkinan gitu ya, sekolah juga bisa melaksanakan tidak di semester 6. Makanya, oleh karena itu nanti jadwal blok gitu ya. Jadi kita bisa buka jadwal blok, ini nanti sekolah bisa mengatur gitu ya. Mungkin bisa dicampur 3 bulan di semester 6, 3 bulan di semester 5, atau mungkin di akhir semester 4 gitu ya. Nanti semester 5, 3 bulan berikutnya gitu. Jadi nanti ini perencanaannya saja Bapak Ibu, untuk PKL di semester 6, tapi nanti implementasinya, itu sekolah masih bisa gitu ya, jadi mengatur gitu ya, tidak harus semester 6. Karena kita juga mengerti di lapangan gitu kan, di lapangan ini
tidak mungkin kan gitu ya. Semua siswa di semester 6 keluar semua, belum industrinya ada apa enggak gitu ya. Karena siswa SMK kita aja satu angkatan sekitar 1,6 juta gitu ya. Itu akan agak sulit untuk mencari industri untuk menampung siswa kita. Jadi kita buka fleksibilitas sendiri ya, untuk menampung PKL. Lalu kemudian ada yang baru lagi dari kurikulum yang SMPK, yaitu mapel pelajaran pilihan. Nah ini memungkinkan siswa gitu ya. Siswa itu memilih lintas disiplin ilmu. Misalnya jurusan RPL, rekayasa anak gitu ya. Ini mau belajar tentang desain grafis, karena mungkin dia mau jadi spesialis jadi front end gitu ya, menjadi web design. Itu nanti itu bisa memungkinkan gitu ya, memungkinkan untuk terjadi nanti siswanya jurusan NPL gitu ya di semester 3 berarti ya, semester 3 sampai semester 5 itu bisa sambil mempelajari mapel-mapel atau mempelajari kompetensi di jurusan di desain grafis. Karena tadi itu karena mungkin dia mau jadi front end gitu ya, mau jadi web designer gitu ya. Dan mata pelajaran pilihan juga tidak terpaku dengan mata pelajaran produktif Bapak Ibu. Bisa juga misalnya siswa itu atau mungkin sekolah itu memfokuskan siswanya ke Jepang gitu ya, atau ke luar negeri. Silakan nanti mata pilihannya bisa memilih mata pelajaran yang mendukung bahasa gitu ya, misalnya bahasa Jepang, bahasa Jerman. Jadi ini kita beli fleksibilitas lagi gitu ya, untuk sekolah menentukan mapel gitu ya. Terus kemudian batasannya apa gitu ya, kan nggak mungkin kita mesti menulis setiap siswa itu punya kemauan beda, punya kemauan sendiri gitu ya, yang unik, tidak sama. Ya kan, batasnya nanti kemampuan sekolah gitu ya. Kalau sekolah misalnya di sekolah itu ada jurusan RPL gitu, tapi nggak ada jurusan DKV, ya jangan bikin mapel kuliah DKV gitu ya. Ya yang ada di sekolah apa gitu ya. Untuk saat itu sih seperti itu kurang lebih penjelasan tentang mata pelajaran. Kita belum membuka opsi misalnya misalnya ke sekolah yang lain gitu ya. Itu sampai sekarang itu belum sampai pembahasan. Toh ini juga kan masih di semester 3 dan 4, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini masih dalam tahap pengembangan. Tapi kurang lebih seperti itu gambarannya Bapak Ibu untuk mata pelajaran pilihan. Terus penguatan lokal juga ini kan 2 jam juga. Lalu kemudian ya ini proyek penguatan produk Pancasila. Nah, ini juga mapel baru, bentuknya proyek. Nanti semua guru yang bersertifikat gitu ya bisa mengampu mata pelajaran ini. Nanti akan saya jelaskan atau sedikit saya ulas di lampiran tentang beban kerja guru. Masih di peraturan yang sama di Kemendikbud Nomor 165. Itu juga kita atur tentang pengaturan beban kewenangan mengajar gurunya gitu ya. Jadi untuk proyek penguatan produk Pancasila dan budaya kerja ini pendekatannya proyek Bapak Ibu. Nanti akan sekolah gitu ya memilih tema proyek apa yang ingin diberikan ke siswanya gitu ya. Nanti minimal 3 proyek, minimal 2 proyek gitu ya. 2 proyek yang kebudayaan, kepekerjaan gitu ya, dan 1 proyek yang nanti saya jelaskan di topik tentang proyek Pancasila gitu ya. Nah ini penjelasan yang tadi saya sudah, ini detail penjelasan yang tadi saya buka tadi ya, saya skip saja. Ini capaian pembelajaran, kurang lebih format seperti ini. Capaian pembelajaran sendiri itu ada di peraturan terpisah Bapak Ibu. Itu ada di keputusan Balitbang, keputusan Badan Penelitian Pengembangan gitu ya. Jadi ini saya nggak akan mengulas lebih dalam terkait ini gitu ya, tapi saya akan coba secara singkat saja gitu ya. Jadi ini adalah
transformasi dari ATSP gitu tersebut gitu ya. Nah, ini saya lewat saja dengan CP. Prinsip pembelajaran juga saya rasa tidak perlu saya cobakan lebih detail Bapak Ibu ya. Jadi saya langsung ke yang lebih esensial saja kaitannya kata politik. Lalu ini untuk proyek penguatan profil pelajar dan Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri memiliki 6 aspek Bapak Ibu. 6 aspek utama yaitu yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yang bagaimana bertakwa dan bermulia, bermulia mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, berkembang dan kreatif. Nah, dari sana gitu ya, dari proyek profil Pancasila itu kami dari Direktorat SMK ini mengusulkan gitu ya, mengusulkan kekasan dari SMK sendiri gitu ya. Maka ini sedikit berbeda dari sekolah penggerak yang dijalankan oleh SD, SMP, SMA gitu ya, yang hanya 6 tema. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengusulkan 3 tema tambahan gitu ya, yaitu dua tema tambahan, dua tema tambahan yaitu kebekerjaan dan budaya kerja gitu ya. Jadi 1-7 kalau kita sebut di sini Bapak Ibu, 1-7, tema 1-7 ini adalah tema yang berlaku untuk semua satuan pendidikan gitu ya. Jadi SD, SMP, SMA sampai SMK ini tema ini ada gitu. Tapi ya tema 8 dan 9 adalah tema khas untuk SMK. Nah, terus kemudian setiap SMK ini wajib melaksanakan tema nomor 8 dan 9 kebekerjaan budaya kerja gitu ya. Perlu ditambah minimal 1 tema dari tema nomor 1-7. Jadi nanti sekolah harus memilih 2 tema kebekerjaan budaya kerja nanti plus 1 tema di nomor 1. Ini bisa lebih Bapak Ibu. Maksudnya minimal ya di sini katakanlah itu minimal 1 tema atau mungkin 1 tema untuk yang umum gitu ya. Tapi untuk tema khusus Bapak Ibu harus mengambil minimal harus mengambil dua-duanya gitu ya. Nanti mungkin ini jadi perhatian juga untuk teman-teman yang terlibat politik gitu ya. Lalu kemudian kos juga ini akan panjang pembahasannya, saya akan skip saja. Nah, ini mungkin yang akan sering ditanyakan juga oleh Bapak Ibu guru di sekolah terkait dengan kewenangan mengajar guru. Dalam Kepmendikbud 165 itu juga sudah kita atur tentang kewenangan gurunya gitu. Karena kan spektrum berubah, otomatis juga kewenangan gurunya yang selama ini diatur di Permendikbud 16 tahun 2019 ya 19 yang sudah yang awalnya itu 40 Permen 46 gitu ya. Ini kan menjadi berubah karena acuan spektrumnya tidak lagi sama gitu ya. Maka kita membuat pemetaan ulang kewenangan mengajar yang berdasarkan konversi perubahan spektrum yang lama menjadi yang baru. Nah ini juga kita sudah buatkan gitu ya, guru mana mengajar kemana gitu. Ini sudah sangat spesifik kita jabarkan di Kepmendikbud 165 tersebut, lampiran 2 poin G kalau nggak salah. Ini tentang pemetaan kewenangan mengajar guru pada program sekolah dengan bulan tersebut. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, undangannya jadi nggak sinkron. Ini juga sudah kita tindak lanjuti dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan gitu ya, untuk
kode-kode ini untuk dipetakan ulang berdasarkan dengan konversi spektrum SMKPK. Ini sudah sangat jelas kita petakan. Misalnya buku ini mapel pelajaran IPAS, proyek IPAS ini boleh diadakan oleh guru siapa saja. Kita sudah tampilkan sertifikat kreditnya beserta nomornya juga. Maupun juga yang kejuruan, ya, sertifikat kredit yang kejuruan itu juga sudah kita petakan semua terhadap konversi spektrum SMKPK. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu ya. Kita sudah mencoba mengantisipasi perubahan spektrum terhadap khususnya tunjangan kinerja guru ya, tunjangan profesi guru. Nah ini terkait evaluasi pembelajaran. Tapi saya rasa saya nggak perlu menjelaskan jauh tentang evaluasi pembelajaran. Ini kaitannya dengan metode kurang relevan gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sedikit lagi saya membahas masalah struktur. Nah, Bapak Ibu, saya sudah sebutkan di awal tadi, kita memang memberikan fleksibilitas di kurikulum saat ini, di dapodik ya, atau di pengorganisasi yang kurikulum pada SMKPK ini. Seperti tadi sudah kita sudah bisa memblok mapel gitu ya, mapel. Jadi jamnya itu bisa nanti diblok gitu ya, hingga nanti sekolah bisa melaksanakan pembelajaran project based gitu ya. Ini kalau yang selama ini kan pembelajaran di SMK ini kan ada dua versi, yang versi di dapodik gitu ya, yang satu lagi versi untuk yang real pelaksanaan di sekolah. Dengan desain dapodik atau desain kurikulum saat ini, kita harapkan sekolah tidak lagi membuat dua kurikulum yang berbeda ya, yang disubmit ke dapodik itu ya yang dilaksanakan di sekolah. Nah, lalu kemudian rule tentang pengaturan pengorganisasian pun sudah kita antisipasi Bapak Ibu. Saat ini kita sedang pembahasan, sebenarnya sudah selesai pembahasan tentang beban kerja gurunya. Nanti yang mengatur tentang jadwal tim pitching itu bukan tim pitching seperti yang sebelumnya Bapak Ibu ya, yang konsepnya arisan gitu ya. Tim pitching di sini itu ya tim pitching tapi ada jamnya gitu ya. Ini sudah kita atur, terus kemudian ya pengaturan jadwal blok juga, terus beban kerja atau beban jam guru, misalnya project penguatan pelajar Pancasila itu diajarkan oleh beberapa guru, terus misalnya nanti ada lagi tugas tambahan sebagai koordinator pelajar Pancasila, itu nanti akan ada peraturan turunannya terkait dengan organisasi atau pada SMK ini. Jadi saya rasa nanti untuk mekanisme atau pengorganisasian mapelnya akan lebih detail dijelaskan oleh dapodik gitu ya. Tapi kami dari Direktorat SMK khususnya dari Jandik juga ini sudah mengantisipasi Bapak Ibu terkait dengan perubahan kurikulum baik dari segi dapodiknya gitu, teknisnya sampai ke kebijakan regulasinya dan lain-lainnya. Saya rasa ini Bapak Ibu bisa saya sampaikan, selebihnya ini lebih teknis ya, yang POS, CP itu di forum yang lebih panjang lagi waktunya untuk membicarakan itu nanti akan menghabiskan waktu. Jadi saya hanya membahas yang terkait dengan dapodik saja. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih bila saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada hal yang
hal yang tidak berkenan saya ucapkan saja bersengaja, saya mohon dilupakan, maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dan penjelasan tentang implementasi kurikulum SMK pada Dapodik SMK yang akan disampaikan oleh tim Walidata Dapodik SMK. Kepada tim Walidata Dapodik SMK, kami persilakan. Terima kasih Pak Mehmet. Suara kami jelas Pak? Jelas, Pak Nurul. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kami mulai, saya mau menambah sedikit informasi. Mohon izin Pak Mehmet, kami perwakilan dari tim data, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir di acara ini, dan juga dari tim dari Vokasi dan juga Pak Habib dari Direktorat SMK. Kami dari tim Walidata akan memaparkan 3 poin utama. Yang pertama adalah keterkaitan manajemen dinas untuk penambahan program kalian yang insya akan dibawakan oleh Bapak Luki Sumanto, dan yang kedua terkait dengan penambahan instruktur kedua terkait dengan SNP SMK, insya Allah akan dibawakan oleh saya sendiri, dan implementasi terkait dengan kurikulum SMKPK di aplikasi Dapodik yang akan dibawakan oleh Mas Tata. Jadi insya Allah mungkin materi yang kami sampaikan ada 3 item ini, dan insya Allah akan kami paparkan lebih lanjut. Mungkin untuk yang materi sesi pertama bisa disampaikan oleh Mas Luki Sumanto. Mas Luki bisa hadir Mas? Mas Tata, Mas Luki hadir Mas? Yang belum hadir Pak. Oh gitu ya. Bentar. Sudah, sepertinya sudah hadir Pak. Ya coba Pak Mehmet, mungkin masih ada di luar Pak. Ya, selamat pagi Mas. Halo. Siapa? Jelas Pak Luki. Oh iya. Ya, jelas, silakan Pak Luki. Oke, terima kasih. Untuk sekarang izinkan saya share file. Sudah jelas ya? Di sini kami dari perwakilan data SMK ingin menyampaikan bahwa alur penambahan kompetensi keahlian SMK untuk SMK PK perencanaan proyek itu melalui manajemen dinas. ada yang bilang Di tiap provinsi mungkin manajemen dinas berbeda. Oleh perencanaan ada pun yang dipegang oleh bidang masing-masing. Jadi tergantung dari keadaan di provinsi dari setiap provinsi. Nah, sebelum saya lanjutkan bahwa penambahan alur kompetensi untuk SMK PK itu ada perizinan yang harus dikeluarkan. Pertama, izin dari dinas perizinan provinsi wilayah masing-masing yang pertama. Yang kedua itu setelah dapat perizinan ada rekomendasi dari bidang SMK, di mana rekomendasi
rekomendasi itu untuk penambahan kompetensi manajemen dinas. Tambahan dari manajemen dinas kurang lebih seperti ini. Yang berada di adalah tadi, pertama kita masukkan NPSN dari setiap SMK PK, lalu klik pencarian. Setelah klik pencarian akan muncul bawahnya nama sekolah SMK tersebut. Di sini di data sekolah terdiri dari identitas, lokasi kontak, akun sampai dengan kompetensi keahlian. Nah, di kompetensi keahlian ini kita klik, maka akan muncul tanda. Silakan dinas yang memegang manajemen akan ada baiknya untuk menambahkan program keahlian untuk PK. Yang perlu diingat adalah bahwa program keahlian yang ditambahkan itu disesuaikan dengan masuk aja dulu nanti kalau ada konversi spektrum yang sudah dikeluarkan oleh operasi. Nah, di sini ini saya mengambil contoh untuk tenaga otomatis industri, teknik elektronika. Kompetensi yang lama itu namanya TOI, teknik otomatis industri. Untuk PK kemudian jadi teknik elektronika. Silakan ditambahkan di dalam keahliannya berada di teknologi manufaktur, program keahliannya elektronika. Untuk kompetensi keahliannya dikosongkan karena tidak ada pilihan yang sesuai dari tadi dipaparkan oleh Mas Abu. Setelah disimpan akan muncul. Di sini saya contohkan untuk yang sekarang nomor SK-nya ini nomor SK yang dari dinas perizinan. Tanggalnya pun disesuaikan. Dan inputan untuk nama jurusannya itu nama kompetensi SMK PK. Kalau untuk dari manajemen dinas sendiri itu seperti itu, silakan. Nah, setelah ditambahkan dengan manajemen dinas, teman-teman sekolah itu baru sumber dan produknya butuh arahannya. Sekali lagi yang perlu dipahami untuk teman-teman semua bahwa manajemen itu kami yang dinas itu akan menambahkan kompetensi mereka sesuai dengan pembinaan yang telah keluar dari dinas pendidikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kalau mau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Nurul. Paparannya mungkin nanti akan kami ulang lagi terkait perkembangannya. Oke, saya lanjutkan aja ke materi berikutnya di materi terkait dengan penambahan kedua. Saya mau izin share screen terlebih dahulu. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Mohon izin saya Nur Dewi mau menyampaikan sedikit info terkait dengan capaian standar nasional pendidikan SMK tahun 2021. Salah satunya adalah standar pendidikan tenaga kependidikan. Jadi standar nasional pendidikan SMK, kenapa latar belakangnya adalah tujuannya yang pertama terkait dengan hal itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Dan berikutnya adalah ketentuan yang mengatur mengenai SMK maka dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat dan tekanan global. Ini salah satu latar belakang
Sehingga kita membutuhkan sebuah kriteria minimal terkait dengan salah satunya kebutuhan penggunaan lulusan. Dari hasil SMP ini adalah 8 standar pendidikan SMK yang mungkin dari sahabat data mungkin dari admin dan lain sudah memahami. Di poin ini kami menjelaskan sedikit informasi salah satunya terkait dengan standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Apa sih hal yang terbaru dari standar pendidikan dan tenaga pendidikan, terutama terhadap fasilitasi di aplikasi Dapodik yang terbaru versi 2022. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 34 tahun 2018, bahwasanya untuk standar pendidik dan tenaga pendidikan yang pertama dibagi menjadi 3 item untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Salah satunya adalah guru. Dari guru itu sendiri akan dikategorikan menjadi guru umum dan guru kejuruan. Dari guru itu terus berikutnya adalah instruktur kejuruan. Dan yang ketiga adalah tenaga pendidikan. Mungkin saat ini yang sering kita lihat secara reguler untuk sekolah itu bahwa kualifikasi untuk standar pendidikan dan tenaga pendidikan itu ada di poin guru dan tenaga pendidikan. Jadi khusus untuk SMK itu ada 3 kelompok besar, guru kejuruan dan tenaga pendidikan. Untuk materi kali ini kita mengupas secara detail atau mungkin silas info terkait dengan apa sih instruktur kejuruan, kenapa instruktur kejuruan itu penting di Dapodik kali ini. Jadi kami mohon bantuan pada sahabat data admin di Dinas Pendidikan terkait penambahan instruktur kejuruan karena untuk pemenuhan SSP terkait Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Instruktur kejuruan itu apa? Instruktur kejuruan itu adalah setiap orang yang memiliki keterampilan teknis yang berasal dari dunia usaha atau industri yang melatih dan membimbing peserta didik dalam meningkatkan keterampilan teknis. Jadi ini adalah instruktur kejuruan secara tidak langsung adalah berasal dari dunia usaha atau dari dunia industri. Untuk admin dinas terkait dengan standar kualifikasi sesuai dengan Permendikbud nomor 34, bahwasanya standar kualifikasi instruktur kejuruan adalah yang pertama, standar kualifikasi akademik instruktur kejuruan minimal memiliki ijazah SMK sesuai bidang kejuruan dan memiliki pengalaman kerja pada dunia industri yang relevan sekurang-kurangnya 3 tahun. Jadi khusus instruktur kejuruan berbeda dengan guru, jadi minimal ijazahnya adalah SMK, tetapi harus memiliki pengalaman kerja di dunia usaha atau industri relevan sekurang-kurangnya 3 tahun. Berikutnya yang kedua, standar kualifikasi terkait dengan instruktur kejuruan yang kedua adalah kualifikasi instruktur kejuruan dapat juga diperoleh melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau RPL pada jenjang 4 kualifikasi kerja KKNI yang diikat dengan sertifikat keahlian. Jadi intinya untuk kualifikasi instruktur kejuruan juga harus dimiliki dengan sertifikat keahlian yang dikualifikasi oleh KKNI. Terus berikutnya sertifikat keahlian instruktur kejuruan berasal dari lembaga sertifikasi yang diakui secara nasional dan atau internasional. Jadi kualifikasi penambahan yang pertama kami ulangi, standar kualifikasinya minimal memiliki ijazah SMK dan juga relevan bekerja di industri 3 tahun. Dan juga kualifikasi instruktur kejuruan itu memiliki sertifikat keahlian yang kualifikasinya sesuai dengan KKNI. Atau mungkin yang ketiga, sertifikat keahlian instruktur kejuruan berasal dari lembaga sertifikasi yang diakui oleh nasional. Jadi kita bisa menambahkan instruktur kejuruan jika memiliki 3 poin seperti yang ada di Permendikbud 34 tahun 2018. Bagaimana mekanisme cara penambahannya? Mungkin nanti dari Dinas Pendidikan atau mungkin dari penambahan data KPK, silakan kunjungi situs verbalptk.kemdikbud.go.id atau Nama PTK. Jadi silakan dikunjungi situs ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah
data kita sudah bisa ditambahkan apa enggak. Jadi penambahannya adalah di menu verbal PPK tambah PPK di menu tambah. Jadi insya Allah cara penambahannya sama dengan penambahan guru pada umumnya, cuma yang membedakan adalah di poin kepegawaian. Di menu kepegawaian, silakan di jenis PPK-nya dipilih instruktur keguruan. Jadi untuk admin data GPK silakan menambahkan sesuai dengan kualifikasi yang jika itemnya di atas tadi sudah disampaikan, silakan menambahkan di verbal PPK khususnya di poin kepegawaian kita pilih PPK-nya adalah instruktur kejuruan. Untuk satu pegawai sesuaikan dengan satu pegawaian di instruktur ini sebagai apa di dunia usaha atau dunia industri. Terus berikutnya tugas dari admin kita selain penambahan lewat verbal PPK bisa melakukan edit. Jika suatu ketika dari admin atau mungkin dari instruktur kejuruan statusnya sudah berubah, melakukan perubahan editnya itu melalui manajemen dinas. Jadi silakan di poin manajemen dinas, di poin jenis PPK silakan dipilih status pegawainya sesuai dengan apa yang diaku kali ini. Contoh, si Fata dia adalah sebagai instruktur kejuruan pada waktu dia masuk membantu atau melatih di SMK 1 Malang, apa yang terjadi dia bisa naik pangkat menjadi seorang manajer yang awal kalinya adalah seorang owner. Jadi perubahannya itu tetap melalui dinas pendidikan lewat manajemen dinas, yaitu manajemen datadik. Ini salah satu perubahan status GPK. Dan hal ini juga bisa dilakukan jika suatu ketika ada seorang GPK atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut atau di SMK tersebut beralih keluar ke dunia usaha atau dunia industri dan kembali ke sekolah untuk menjadi seorang instruktur. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi di tambah PPK, verbal PPK, tambah PPK, tetapi tinggal melakukan perubahan status di manajemen dinas atau manajemen datadik supaya untuk diubah status dari TU dan sudah alih fungsi ke sekolah. Jadi mungkin ini sedikit gambaran dari kami terkait dengan penambahan dan juga tadi penambahan kompetensi kalian, dan insya Allah penambahan kompetensi kalian itu kita sesuaikan dengan spektrum yang ada, spektrum kurikulum terkait dengan penambahan referensi, nomor dan sebagainya. Mungkin nanti itu disesuaikan dengan perizinan atau mungkin disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Terima kasih, mungkin ini sedikit tambahan informasi dari kami. Mungkin waktu dan tempat biar lebih efektif saya kembalikan ke Pak Mehmet atau mungkin langsung saya lanjutkan ke Mas Fatah terkait dengan aplikasi Dapodik. Silakan Mas. Terima kasih Pak Nurul atas paparan tentang tema penambahan instruktur kejuruannya. Mohon izin Pak Mehmet, saya melanjutkan penambahan materi selanjutnya dari kami tim Dapodik Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Fatah M. Salimah, biasa dipanggil Fatah atau Salim. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari tim Dapodik Bekasi atau tim wali data, khususnya tentang Dapodik dan juga implementasinya terhadap SMK PK. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memaparkan sedikit poin-poin yang akan saya paparkan nanti. Nanti pada dasar pemaparan saya akan langsung menampilkan secara teknis bagaimana pengisian data SMK PK pada Dapodik 2022. Pada paparan ini saya akan membagi dua bahasan utama. Yang pertama yaitu tentang data SMK PK itu sendiri dan juga tentang pengisian khususnya pada link dan supermatch, dan juga nanti saya akan mencoba menampilkan sedikit data isian TEVA yang sudah saya inputkan pada aplikasi Dapodik sekolah kami. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Oke, para hadirin Bapak Ibu sekalian, di layar screen masing-masing sudah tampil tampilan Dapodik 2022 batch B
Akan tetapi ini sebagai informasi, ini PSB belum rilis. Kami di tim Dapodikpasi masih sedang melakukan final testing untuk patch ini, sehingga semoga nanti aplikasi patch ini akan segera rilis, mungkin dalam beberapa waktu dekat. Oke, sebelum itu saya akan mencoba menampilkan beberapa daftar perubahan pada aplikasi Dapodik khususnya PES 2022B. Yang pertama adalah untuk mengakomodir kurikulum baru, khususnya kurikulum pusat keunggulan khususnya bagi jenjang SMK. Kemudian juga ada pembaruan terkait penambahan kolom nomor induk berusaha atau NIB pada relasi dunia usaha dan industri bagi jenjang SMK. Kemudian juga adanya perbaikan penyesuaian validasi pembelajaran untuk kurikulum pusat keunggulan bagi jenjang SMK. Oke, mungkin ini sedikit informasi bagi Bapak Ibu sekalian yang berasal dari Dinas Pendidikan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepat Satu Pintu. Ini adalah tampilan front end Dapodik sekolah, dan ini tidak ada, dan semuanya tampilannya sama. Dapodik ini terdiri dari beberapa menu khusus, yaitu ada beranda, menu sekolah, Sarpras, GTK, peserta didik, tombol belajar, nilai, jadwal, validasi, serta sinkronisasi dan juga pengaturan. Khusus pada webinar kali ini, saya akan mencoba menampilkan beberapa data terkait implementasi SMKPK. Yang pertama adalah perubahan yang paling mendasar adalah adanya flagging data SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan. Data tersebut dapat dilihat pada aplikasi front-end Dapodik sekolah masing-masing pada menu sekolah, kemudian pada data di sekolah pada data dinamis. Seperti yang muncul di layar masing-masing, di sini sudah ada flagging tentang sekolah mana saja yang menjadi sekolah pusat keunggulan. Nah, proses flagging ini dilakukan oleh pusat sehingga sekolah tidak bisa menghapus ataupun mengubah data tersebut. Nah, jika sekolah tersebut bukan SMKPK, maka di data dinamisnya tidak akan muncul data sekolah pusat keunggulan ini. Tapi kalau jika sekolahnya adalah SMKPK, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti contoh di sekolah kami. Oke. Kemudian setelah sekolah mendapatkan flagging sebagai sekolah pusat keunggulan, barulah kita melihat pada data rincian sekolah, khususnya kompetensi keahlian yang dilayani. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Pak Habib dan juga Pak Lukman tentang penambahan program keahlian, khususnya program keahlian SMKPK. Penambahannya hanya dapat dilakukan dari Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing, sehingga sekolah sebelum melakukan entry data Dapodik KPK sudah ditambahkan oleh Dinas Pendidikan masing-masing. Nah, pada contoh kali ini kami sudah menambahkan satu program keahlian sesuai dengan segmen 165 SMKPK, yaitu program keahlian desain komunikasi visual yang sebelumnya adalah kompetensi keahlian dari multimedia. Nah, ini mungkin sedikit informasi bagi rekan-rekan dari Dinas Pendidikan dan juga Dinas Penanaman Modal bahwa di Dapodik ini juga menampilkan data kompetensi keahlian pada kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 revisi. Nah, di sini di tampilan di sini ada beberapa kompetensi yang sekarang masih aktif di tingkat 11 dan tingkat 12, kemudian juga ada data program keahlian yang sesuai SMKPK. Nah, kemudian juga setelah kita memasukkan data dinamis, setelah flagging sebagai SMKPK, kemudian program keahlian dari SMKPK sudah ditambahkan oleh dinas, barulah sekolah bisa menambahkan rombongan belajar untuk SMKPK. Nah, mungkin juga sebagai catatan jika ada dari sekolah yang berwebinar kali ini, proses penambahan rombongan belajar SMKPK ini hanya dapat dilakukan pada PES versi 2022B. Nah,
mungkin tidak sekolah tidak bisa segera mengeksekusikan, tapi mungkin dalam waktu dekat akan segera rilis. Nah, pengisian teknisnya contohnya adalah seperti ini. Kita klik tambah, kemudian pilih jenis nomornya, kemudian tingkat 10, kemudian kita pilih program keahliannya. Nah, program keahlian ini jika sudah terplay sebagai SMKPK, maka yang akan tampil di kelas 10 atau jenjang 10 hanyalah program keahliannya saja. Sebagai contoh di sini adalah DKV sudah ditambahkan. Nah, nanti jika sudah ditambahkan, maka data rombongan belajarnya akan muncul seperti ini. Kelas 10, program keahliannya DKV, kemudian kurikulumnya adalah kurikulum pusat keunggulan desain komunikasi dan visual. Jadi penamaan kurikulum di front end dan body adalah nama kurikulum SMK pusat keunggulan, kemudian nama program keahliannya. Ini agak dibedakan antara pengisian antara program keahlian satu dengan lainnya. Kemudian isian nama rombel, wali kelas, dan juga ruang seperti pengisian pada umumnya. Oke. Kemudian yang jadi titik poin penting pada Dapodik kali ini adalah tentunya pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh Pak Habib tadi, jika kita sudah menambahkan data rombongan belajar sesuai dengan kurikulum PK, maka pada pembelajarannya sudah menyesuaikan dengan mapel-mapel yang ada di dokumen 165. Contohnya seperti ini. Di muatan A sudah dibagi, yaitu pembagian mapel agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan juga kepercayaan. Kemudian mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, muatan lokal dan juga sejarah dan gas. Kemudian muatan muatan B, yaitu kejuruan. Ini kita dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kelompok kejuruan khusus untuk P4 Pancasila dan budaya kerja, yang sekarang sudah dibagi menjadi masing-masing tema seperti yang sudah dijelaskan Pak Ahmad tadi, yaitu terdiri dari 9 tema. Nah, di aplikasi Dapodik ini kita tinggal mengisikannya. Ini adalah contoh pengisian pembelajaran yang sudah terisi. Kemudian juga muatan kejuruan kelompok B, yaitu ada bahasa Inggris, matematika, proyek IPAS, informatika, dan juga dasar-dasar kejuruan. Nah, untuk dasar-dasar kejuruan ini, nama mapelnya itu adalah dasar-dasar, kemudian nama program keahliannya. Karena di sini adalah program DKV, maka nama bidang studinya adalah dasar-dasar desain komunikasi dan visual. Nah, ini adalah sedikit contoh isian pembelajaran dan juga implementasi SMKPK pada aplikasi Dapodik 2022A, 2022B. Nah, kemudian juga ada mapel yang terpisah lagi, yaitu kelompok A khususnya seni. Jika kita membaca Kepmen untuk mapel seni ini, kita dapat memilih minimal satu. Nah, pada aplikasi Dapodik kita tinggal menyesuaikan seni apakah yang akan kita pilih. Pada contoh kali ini adalah sekolah menggunakan mapel seni musik, yaitu jamnya 2 jam. Nah, untuk isian pada Dapodik kali ini, untuk pembelajaran sistem blok, kami mohon maaf untuk semester kali ini memang belum bisa terakomodir. Kemungkinan nanti pada saat aplikasi semester berikutnya akan kami kembangkan terkait pengisian sistem blok. Nah, untuk yang semester sekarang, setidaknya sekolah SMKPK sudah bisa mengisikan pembelajaran sesuai struktur kurikulum SMKPK-nya. Dan juga untuk saat ini, sementara kita menggunakan hitungan jam per minggu. Kalau kita melihat Kepmennya, pembelajaran di SMKPK adalah menggunakan jam per tahun. Tapi untuk Dapodik semester ganjil ini, Dapodik 2022B ini, kita masih menggunakan jam per minggunya. Dan tentunya ada validasi terkait pengisiannya, yaitu maksimal adalah 48 jam. Nah, ini adalah sedikit kilas pengisiannya.
jika dalam satu rombel SMKPK tersebut sudah terisi penuh. Dan ini sudah mampanya sesuai dengan struktur kurikulum SMKPK. Kemudian juga di bagian bawah ada KPK. Nah, itu sedikit pengenalan tentang implementasi kurikulum SMKPK pada Dapodik 2022B. Kemudian paparan selanjutnya adalah terkait dengan pengisian data link dan supermatch pada aplikasi Dapodik. Pengisian link dan supermatch ini dapat kita lakukan pada menu sekolah. Yang pertama adalah kita mengisikan data rinci sekolah, yaitu data relasi dunia usaha dan industri atau DUDI. Contoh pada aplikasi kami, di sini sudah terdata sekitar 243 DUDI yang berrelasi dengan sekolah. Nah, ini contoh isiannya di Dapodik. Nah, kemudian setelah kita menambahkan data relasi dunia dan industri, selanjutnya adalah kita menambahkan data perjanjian kerjasama atau PKS. Dulu kita menggunakan istilah MOU. Nah, sekarang kita menggunakan istilah perjanjian kerjasama. Nah, jenis kerjasama yang dapat diisi pada aplikasi Dapodik ini ada beberapa, yaitu seperti kerjasama komersial, bantuan sarana-prasarana, CSR, lomba kelompok siswa lainnya, kemudian ada magang, praktek kerja industri atau praktek siswa dan guru, kemudian pembelajaran berbasis proyek nyata dari dunia kerja, penyelenggaraan kurikulum, sertifikasi kompetensi, pelatihan dunia kerja, penyerapan lulusan, kemudian guru atau dosen atau tenaga dari dunia kerja, riset terapan beasiswa dan juga ikatan dinas. Nah, nanti sekolah bisa mengisikan jenis kerjasama ini sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Contoh di sini adalah kalian contoh tentang kerjasama pengisian TEPA. Contoh di sini adalah kami melakukan TEPA atau pembelajaran berbasis proyek nyata dari dunia industri bersama dengan SMP Batik Halus. Nah, pengisiannya di Dapodik adalah pertama kita mengisikan data relasi dunia. Ini agak lemot. Nah, setelah data relasi dunia terisi, barulah kita mengisikan data PKS-nya, perjanjiannya. Ini respon. Nah, kemudian kita tambahkan jenis kerjasamanya sebagai pembelajaran berbasis proyek nyata. Kemudian kita isikan nama DUDI-nya, JV, nomor PKS-nya, kemudian judul perjanjiannya. Kalau di sini kami menamakannya dengan pengembangan Tiki Factory dengan JV Batik Halus tahun 2018 sampai 2020. Kemudian ada tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga nama bidang serta kontak person dari industri tersebut. Nah, untuk data TEPA ini juga akan ada bagian data terkait aktivitasnya, yaitu di bagian aktivitas. Nah, di sini kita bisa mengisikan data aktivitasnya, misal sebagai pengembangan Tiki Factory, kita isikan tugasnya, kemudian tanggal-tanggalnya. Kemudian juga pemetaan terkait guru-guru apa saja, guru mana saja yang terlibat dalam pengembangan Tiki Factory. Di sini juga ada isiannya, yaitu sebagai pembimbing aktivitas peserta didik pengembangan Tiki Factory. Ini adalah contoh pengisiannya. Di sekolah untuk Tiki Factory ada 6 guru yang terlibat. Kemudian data peserta didiknya dapat kita lihat di anggota. Nah, di anggota ini adalah data peserta didik yang terlibat dengan pengembangan Tiki Factory. Contohnya seperti ada yang di sini. Di sisi sebelah kiri, yaitu anggota kita adalah daftar peserta didik yang terlibat pada pengembangan Tiki Factory. Nah, data Dapodik juga sudah memiliki entrian data terkait produk apa saja yang produk atau jasa yang dihasilkan dari Tiki Factory. Data tersebut dapat kita lihat pada unit produksi kerjasama. Nah, contoh di sini adalah TEPA sekolah kami telah menghasilkan sebuah produk sajadah dengan omset sekitar 150.000 per bulan. Maka entrian dari data Dapodik sudah ada. Kita tinggal mengetikkan datanya di sini. Kita pilih unit produksinya,
produksi SMK, kemudian sumber dana, produk yang dihasilkan, dan juga omset barang per bulannya. Atau jika sekolah tidak menghasilkan produk tapi menerima jasa, maka kita berikan data jasa yang dihasilkan dan juga omset jasanya. Kemudian prestasi dan juga pangsa pasarnya juga sudah tersedia. Itu adalah sedikit sekilas implementasi SMK PK pada aplikasi front-end Dapodik 2022B dan juga pengisian data link dan Supermatch Direktorat Operasi pada aplikasi Dapodik. Ini mungkin sedikit pengenalan dari pengenalan pada dinas dan juga diharapkan juga sekolah, terutama yang mengikuti webinar ini, mengentrikan data Dapodiknya, khususnya data link match-nya juga diisi sesuai kondisi yang ada di sekolah. Nah, ini sekilas tentang pengenalan aplikasi Dapodik. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Pak Mehmet. Baik, terima kasih Pak Mas Fatah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mau masuk ke sesi tanya jawab, kami mohon kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan maupun Bapak Ibu dari Dinas Penanaman Modal, kami mohon dengan hormat, kami mohon dengan sangat untuk kerjasamanya untuk mensukseskan SMK PK ini, program SMK PK ini. Kami mohon dengan dapat memproses perubahan atau penambahan program yang ada di SMK yang mendapatkan SMK PK yang menjadi SMK pusat bulan. Kami mohon bisa dengan segera menambahkan program yang sesuai dengan kurikulum SMK PK karena ini akan terkait dengan program SMK PK yang sudah diluncurkan oleh Direktorat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi tanya jawab kita akan bahas, tapi mohon maaf sebelumnya, kami akan utamakan sesi tanya jawab ini untuk Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena nanti untuk Bapak Ibu dari sekolah, dari SMK, dari sekolah menengah akan ada sesi tersendiri, insya Allah di hari Jumat, di mana akan dijelaskan detail bagaimana menggunakan Dapodik versi 2022B. Jadi saat ini kami akan utamakan untuk tanya jawab ini yang terkait dengan perubahan izin, penambahan izin yang ada di Dinas Pendidikan maupun di Dinas Penanaman Modal. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Bapak Ibu bisa raise hand atau menyampaikan pertanyaannya di chat. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan dari teman-teman dinas. Sepertinya ada. Silakan Pak Jamal dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kebetulan jemaah dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat sebagai admin Dapodik. Saya tugas ini terhormat dari dinas satu pintu. Ini sering menjadi polemik Pak untuk penambahan kompetensi. Kalau bisa ada surat resmi dari vokasi Pak ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Pak, supaya karena akan rilis aplikasi SMK PK ini kan waktu dekat supaya admin Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi tidak keteledoran keterlambatan. Mohon ada surat resmi Pak untuk penambahan kompetensi dinas satu pintu bisa sekolah dinas pendidikan provinsi meneruskan surat ke dinas satu pintu Pak. Itu aja Pak untuk penambahan kompetensi SMK PK.
Kalau tidak ada surat resmi nanti Kadis, Kabit nanti bertanya apa SMK PK masuk tidak satu itu. Kalau dengan ikon sudah oke. Dasar hukum untuk membuat SK itu gubernur. Terima kasih Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jamatur. Nanti akan kami tampung Pak. Secepatnya kami memang sudah merencanakan akan ada surat edaran dari Direktorat Jenderal Vokasi kepada semua dinas pendidikan yang ada di Indonesia, dinas pendidikan provinsi dan dinas penanaman modal yang ada di provinsi. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya Bapak Andi dari Distrik Sulsel, kami persilahkan Pak. Silakan diambil dulu Pak. Iya. Terima kasih Pak Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat Selamat pagi. untuk seluruh hadir yang hadir di ruang Zoom ini. Baik Pak, saya langsung saja ini mengenai penambahan program kalian yang menyesuaikan dengan spektrum SMK PK. Ini kan pada marwahnya kan tidak menambah sebenarnya, hanya merubah klausul saja. Apakah mungkin kita tidak perlu meminta izin perubahan itu kepada PTSP, DPM dan PTSP? Karena ini kan hanya merubah klausul saja. Nah, setiap wilayah di Sulsel itu ada beberapa langkah yang harus dipenuhi jika izin itu melalui PTSP. Ini maksud saya untuk efisiensi waktu saja, action daripada penambahan itu tadi. Kecuali jika memang ada program kalian baru yang selama ini tidak ada di sekolah SMK itu mungkin perlu izin. Ini saran saja Pak. Untuk sementara itu Pak Mehmet, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Kita tampung dulu Pak ya, nanti sekalian dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya dari bidang PPPSMK di Provinsi Jawa Timur, Pak Dudu. Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, saya Dudu dari Admin Dapodik Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait kompetensi keahlian untuk user management dinas. Ini kita terkendala untuk mengunduh data siswa per kompetensi keahlian gitu di manajemen dinas. Itu tidak ada fiturnya untuk mendownload data tersebut. Jadi sekolahnya A, kompetensinya apa, lalu tingkat di kelas berapa itu jumlah siswanya berapa. Lalu yang kedua adalah mengenai sarpras, khususnya itu RPS. Kalau sarpras yang lain kan sudah ada ya sebagian. Namun yang untuk RPS ini belum masuk di Dapodik. Sudah Pak, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Dudu. Bapak Ibu kita akan tiga pertanyaan dulu dari Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Mungkin Pak Edi atau Pak Harfi berada di ruangan. Pak Habib, silakan Pak Habib. Ada mungkin bisa komentar utama mengenai tadi Pak yang dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan Pak. Ya.
Untuk memang Bapak Ibu untuk spektrum yang baru ini memang tidak ada tambahan program kalian ya. Sifatnya memang lebih pengorganisasi atau remapping spektrum. Jadi memang tidak ada penambahan. Ada satu penambahan itu di program kalian usaha pertanian terpadu. Tapi sampai sekarang kan belum sebenarnya ada masalah. Memang beberapa waktu lalu kami sempat memberikan surat edaran ini tanggal 25 Juli tahun 2021 ini tentang surat edaran pembelajaran pada program untuk berbulan itu diserahkan ke Nas ya kepala juga tentang pengaturan kurikulum KPK ini salah satu poinnya kita memang spesifik gitu ya menyebutkan tidak perlu ini tapi kita sebutkan poin-poin itu aja poin-poin tentang kurikulum berkait saudara atau berkaitan dengan saudara kami menyediakan saudara untuk memfasilitasi bulan sesuai dengan nilai-nilaian agar dapat segera memberikan perencanaan dan pelaksanaan peruang pada Kemendikbud antara lain program kalian yang dilaksanakan sesuai dengan digunakan implementasi program Pancasila dan penugasan kewenangan. Jadi memang kalau spesifik tentang nggak perlu ini belum ada. Mungkin nanti ini jadi masukan mungkin nanti nggak tahu nanti yang membuat surat-surat terkait dengan memang surat pertama ini enggak bagi dinas tapi pada perubahan sebelumnya di tahun 2019 yang kala itu perubahan dari 2013 menjadi PPKI itu kami dari SMK ya membuat edaran tentang tidak spesifik memang poin-poin nggak perlu karena hanya perubahan apa namanya pengkajian aja karena nggak bikin baru tapi aja baca. Nah ini saya rasa nanti mungkin bisa oleh apakah yang apakah dari kami ya tapi ini kita berapa tapi memang benar efisiensinya nggak ada yang bertambah gitu ya tambah misalnya KPK nggak mengalami pembukaan baru tapi hanya menyesuaikan aja gitu dengan versi yang baru tapi kalau mungkin untuk membuka gitu ya pada para dinas mungkin ke provinsi gitu saya masih baca nanti lihat edaran Pak Jen kan nanti silakan kalau itu pakai itu buat untuk apa namanya untuk memperbaiki biar nggak perlu Pak baru yang padahal hanya waktunya atau tidak ya. Jadi mungkin kalau cukup ya kita juga perlu secara spesifik ya nggak perlu baru gitu ya yang kita harapkan sih sebenarnya bukan ini pembukaan baru karena nggak ada yang ataupun nggak ada yang menambah hanya ini aja. Itu Pak Mamet dari saya jawabannya mungkin yang Terima kasih Pak Habib. Jadi begitu Pak Andi dan Pak Jamaah kemudian untuk Pak Dudu kami dari tim akan mencoba menyiapkan data yang Bapak sampaikan tadi yang membawakan nanti mungkin ada di manajemen apakah itu manajemen
yang sekarang sudah ada atau nanti akan ada manajemen vokasi atau dashboard vokasi yang seperti apa nanti kami akan usahakan secepatnya. Terima kasih. Selanjutnya dari NTT, kami persilakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Mehmet. Izin bertanya untuk yang pertama Pak yang kami tanyakan terkait mungkin tadi terlewat oleh saya terkait dasar tuan SMKPKI seperti apa. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adit terkait surat edaran yang sebelumnya sudah diedar ini nanti bisa dapat lagi kita pelajari. Kemudian untuk saat ini yang sudah berjalan di tahun ini, apakah kami bisa dapat data sekolah mana saja yang sudah melaksanakan SMKPKI ini? Kemudian kedepannya jika ada sekolah yang kami rekomendasikan, itu kemana kami kirimkan rekomendasinya untuk apa bisa ditandai istilahnya supaya mereka bisa secara dapur bisa disesuaikan. Ya. Kemudian yang berikut untuk tim dapur vokasi sama seperti yang ditanyakan Pak Gung tadi. Kendala kami di manajemen dinas ini terkait unduh untuk daftar kompetensi keahlian yang ada di sekolah itu memang belum ada. Jadi kami kendalanya untuk penyajian data itu kami susah mendapatkan backup-nya. Kemudian jika ada kompetensi keahlian yang tidak berjalan lagi, ini kira-kira solusinya apa supaya kami bisa menghapus salah satu kompetensi keahlian yang sudah terdaftar di sekolah tersebut. Ini mungkin yang ada di manajemen dinas. Mungkin itu Pak Mehmet bisa ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf dengan Bapak. Mohon maaf dengan Pak Ans. Terima kasih Pak Ans ikut. Baik. Kemudian selanjutnya dari Sulawesi Tengah, Ibu Hadijah Yahya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman dari Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat tadi. Kalau Sumatera Barat minta surat penguasa terkait dengan permohonan izin dinas pelayanan. Saya berpendapat lain Pak bahwa kami di Sulawesi Tengah untuk izin pendirian itu baru kami ke dinas tapi hanya untuk pembukaan ataupun penambahan kompetensi yang baru itu cukup dari kepala dinas. Jadi saya pikir jangan membuat lagi persoalan di daerah dengan membuat surat seperti oleh Sumatera Barat. Sebaiknya langsung saja bahwa cukup diberikan penguasaan oleh kepala dinas karena apa lagi kalau hanya untuk menambah saja bukan merubah saja supaya ini menjadi satu regulasi yang diupload di Dapodi. Cukup surat keterangan kami Pak. Selama ini yang izin operasional yang dilakukan oleh sekolah, kami tidak ajukan untuk pembaruannya ke dinas pelayanan pintu-pintu. Karena di sana. Karena kami sebagai bidang yang notabene yang melakukan rekomendasi masih bisa dikejar oleh mereka. Oleh karenanya izin pembangunan kami tidak lanjutkan di sana. Kami hanya memberi penguatan dan ditandatangani oleh kepala dinas bahwa sekolah ini masih aktif, siswanya masih ada. Karena izin operasionalnya kadang-kadang yang mungkin yang lalu sudah hilang, kami cuma memberikan surat keterangan penguatan Pak. Jadi saya kira cukup itu yang saya kira perlu yang perlu dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian. Jangan lagi masih sulit
seperti saat ini kemudian kita buat lagi surat yang bikin yang kepala ya, padahal ini SMK harus berlanjut terus berkarya. Nah, kemudian saya tadi mungkin agak telat juga masuk Pak terkait dengan cut off Dapodik. Seperti kita tahu bahwa Dapodik ini sudah di cut off per tanggal 31 Agustus kemarin. Nah, gimana jika ada perubahan? Apakah misalnya terjadi perubahan dan lain-lain masih diperkenankan? Atau hanya terkait dengan yang berhubungan dengan kurikulum dan jam mengajar bagi karena bukan hanya Dapodik yang berubah, tapi juga tim TKB-nya juga harus terkoneksi ke sana. Saya kira itu Pak dari saya. Maaf, pamit. Salam hormat dari kami di Palu. Salam sehat, salam keluarga besar, Dirjen Direktorat Jenderal Vokasi dari kami Sulawesi Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami juga untuk teman-teman di Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih sudah hadir. Mungkin sepertinya Pak Andi akan memberikan komentar terkait jawaban Pak Habib tadi. Silakan Pak Andi. Terima kasih Bang Mehmet. Ya, seru ini karena memang ada sedikit perubahan kita menuju ke yang lebih baik benar. Jadi itu tadi Pak, kecuali untuk penambahan baru itu saya kira kita tidak perlu menembuskan ini perubahan nomenklatur program kalian dari spektrum 2018 ke spektrum barunya SMK. Kami di Sulsel baru 17 sekolah itu tidak terlalu besar. Kecuali mungkin teman-teman di provinsi lain yang banyak mungkin ada kebijakan sendiri dari pemerintah setempat. Terus yang kedua Pak Mehmet, sebenarnya kami berharap ada Dapodik SMK itu tidak lagi ada di Dapodik Dasmen. Kami sangat berharap ada Dapodik gitu. Artinya berpisah secara keseluruhan, mengingat daripada marwah SMK saat ini ada di bawah Dirjen Vokasi lahir dan batin Pak. Sementara itu sebelah kaki SMK itu masih menjalankan dan menggerakkan beberapa regulasi di Dasmen. Nah itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa ranjang antara Dapodik Dasmen dengan Dapodik gitu. Itu harapan besar Pak, agar tidak ada konflik di dalam Dapodik ini. Karena kami di Sulsel itu Dapodiknya terpusat. Di situ semua pengelolaan Dapodik, SMK, SMA, SMP dan seterusnya. Demikian Pak Mehmet. Terima kasih banyak atas kesempatan. Salam hormat selalu untuk seluruh jajaran pimpinan dan staf di Vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Salam juga buat teman-teman di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Mungkin satu lagi dari NTT juga ada Bapak Hans dari NTT. Kami silakan. Selamat siang Mehmet. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya pendapat dengan Digbud Sulawesi Tengah. Kalau untuk hanya penambahan perubahan kompetensi keahlian saja saya rasa dengan SK kepala dinasnya sudah cukup karena untuk penanaman modal satu perizinan satu itu mungkin untuk operasional kelembagaan ya Pak. Jadi untuk penambahan kompetensi saya rasa dengan SK kepala dinas saja. Terus yang kedua saat ini kita sedang dilakukan audit kinerja oleh BPK RI perwakilan NTT terkait dengan pendidikan vokasi Pak. Jadi permasalahan kita adalah
data terkait dengan vokasi di Dapodik itu Pak. Jadi kalau bisa kita diberi akses yang cukup luas untuk mengakses semua data terkait dengan data SMK di Dapodik karena sekarang ini BPK minta data terkait dengan di baik itu MOU maupun lembaga-lembaga yang menjadi mitra yang di itu kami kesulitan untuk mendapatkan. Terpaksa kami harus minta satu dari sekolah. Kalau memang sudah ada di Dapodik, kenapa kita minta lagi satu dari sekolah Pak? Jadi mungkin itu yang salah satu data yang sempat diminta oleh BPK untuk mereka mengaudit kinerja pendidikan vokasi di NTT. Mungkin itu Pak. Selain itu mungkin ada data lain yang mungkin bisa isian Dapodik yang dilakukan oleh sekolah SMK ya kita bisa mengakses semua secara one click. Ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Hans. Mungkin sekalian dengan Pak Dedi Jaya dari Jawa Timur. Kami silakan Pak. Terima kasih Pak Mamet. Kami dari bidang SMK Pak. Pendidikan Jawa Timur. Saya setuju dengan pendapat dari Bu Ija tadi dari Halu. Untuk sekedar perubahan itu nggak usah sampai di DPM PSP Pak. Karena kalau melalui DPP mereka banyak proses yang harus lalui Pak. Ya. Jadi mereka harus mengajukan surat permohonan yang direkomendasikan oleh Dinas dan mereka mengupload semua berkas yang mereka miliki syarat-syaratnya ke DPM PTSP. Setelah itu DPM PTSP baru rekomendasi teknik ke kami di bidang. Ya Pak kan? Jadi kalau menurut saya setuju dengan tadi cukup surat keterangan aja bahwa untuk perubahan itu dikeluarkan oleh dinas saja Pak. Jadi nggak usah ke DPM PTSP. Kenapa? Nanti prosesnya itu akan panjang gitu. Ya Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik Pak Dedi, terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian. Ada beberapa yang mungkin terkait dengan penyajian data. Kemudian dengan surat edaran yang akan Pak Edi. Kita sudah ke room besar Kak Bu? Ya Pak Mehmet. Bapak mohon maaf terkait banyak teman-teman dari Dinas Pendidikan memohon penyajian data terutama terkait KDD, Satpras yang sesuai dengan program keahlian, kemudian tentang surat edaran yang menyatakan bahwa sebagai dasar perubahan dan termasuk usulan dari teman-teman melakukan perubahan ini karena hanya melakukan editing spektrum bukan tidak menambah atau menghapus spektrum yang ada, maka diharapkan hanya melalui Dinas Pendidikan saja, tidak melalui Dinas Penanaman Modal, kecuali izin sekolah baru melalui Dinas Penanaman Modal. Kemudian ada beberapa hal itu Pak yang mungkin Bapak komentari. Silakan. Ya baik, terima kasih Pak Mehmet, Bapak Ibu atas konfirmasi dan informasi yang dengan kewenangan di masing-masing provinsi ya. Ini surat saya cukup jelas nggak Pak Mehmet? Dilayani misalnya Mas Mehmet. Ya Pak, maaf. Ya. Saya seperti sudah juga. Oke, terima kasih Mas Mehmet.
Nah ini terkait dengan izin baru untuk program keahlian yang menjadi kewenangannya teman-teman di provinsi, dan kami pun juga sebenarnya tidak mengetahui Bapak Ibu berapa banyak di dinas provinsi itu yang izinnya melalui dinas penanaman modal. Ini kan kami hanya memahaminya teman-teman di dinas pendidikan provinsi. Namun mungkin ada beberapa provinsi yang izin tersebut ada di dinas penanaman modal. Nah, ini mungkin bisa komunikasikan antara dinas pendidikan dan dinas penanaman modal ya dengan perizinan itu. Nah jika memang memerlukan surat edaran dari kami dan tadi juga di Mas Habib ya sudah mengirimkan juga itu surat edaran dari dirjen yang terkait dengan implementasi itu juga mungkin bisa menjadi salah satu dasarnya. Nah kemudian pertanyaan tadi juga Pak Andi untuk apa namanya ya SMK Dapodik SMK ini sendiri ya Pak Andi. Ini karena bicara Dapodik itu bicara masalah sistem Pak. Kami pun juga sekarang masih koordinasi dengan teman-teman di Dasmen karena sebelumnya juga SMK ini kan ada di sana. Secara pengelolaan kami memang sudah tersendiri Pak Andi. Namun secara sistem kami masih menjadi satu karena ini satu bagian yang terpisahkan dari Dapodiknya Paul Dasmen ke bagian dari sistem di sana gitu. Namun secara pengelolaan datanya kami tetap tersendiri teman-teman di Direktorat SMK dan kami di Dirjen yang menangani Dapodik pun juga bisa mengelola dan mengakses data-data yang ada SMK. Nah termasuk juga tadi dalam proses penyajian datanya Bapak Ibu jika memang memerlukan dan data seperti apa ini kami juga sekarang lagi di kinerja juga oleh BPK dan teman-teman di NTT pun seperti itu ya diminta data-data terkait dengan studi dan kami secara sistem di Dapodik data itu sudah ada ya Pak Mehmet ya tinggal kebutuhannya seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah ini mungkin konfirmasi juga apakah seluruh provinsi juga diaudit hal yang sama oleh BPK permintaan data-datanya. Atau mungkin nanti juga teman-teman pengembang ya apakah yang akses dari teman-teman pendidikan itu sejauh mana bisa data di Dapodiknya apakah bisa sampai ke jenjang atau tadi permintaan studinya. Nah hal yang lain juga tadi disampaikan oleh Mas Habib dan teman-teman Mas Nurul bahwa untuk Dapodik SMK itu kan ada hal yang baru ya bermaksud TEPA plastik sama dan nah itu yang nanti akan mulai oleh teman-teman khusus menerima KPK di tahun ini. Jadi tadi ada pertanyaan dari Sultan kalau nggak salah itu apakah pengisian Dapodiknya sudah akan berimbas kepada Dapodik yang kemarin atau tidak gitu. Saya kira tidak karena yang saat ini kita lebih fokus kepada proses pembelajaran di SMK-nya saja. Jadi tidak mengganggu data yang lain. Dan itu pun juga hanya di awal saja untuk KPK. Kemudian apalagi tadi ya Mas Mehmet ya selain penyajian data kesedaran terus dari Sulteng itu cuma itu saja tadi ya Mas Mehmet ya berkaitan dengan itu. Saya kira itu mungkin teman-teman dari secara teknis ya Mas Nurul dan lain-lain ada yang ingin ditambahkan silakan. Terima kasih baik. Silakan Pak Nurul. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada rekan-rekan DAS tadi sudah menyampaikan mohon izin Pak Edi. Saya mau sedikit menambahkan terkait dengan cut-off. Memang di awal kali kita pada waktu acara Direktorat SMK khususnya SMK kita sudah menginformasikan bahwasanya terkait dengan pengisian Dapodik khusus untuk SMK sebelum SMK itu rilis. Jadi kami sudah mengadakan sosialisasi terkait dengan pengantisipasian perhitungan jumlah siswa terkait dengan cut-off tanggal 31 Agustus, yaitu dengan memasukkan semua siswa dalam satu rombel dan mengambil satu mapel yang non sertifikasi. Dengan rilisnya yang dalam waktu dekat untuk SMKPK kami akan memberikan panduan sesuai dengan panduan yang awal kali sosialisasi sebelum cut-off bahwasanya kebutuhan terkait dengan pembelajaran dan perombakan dengan anggota rombel. Dan hal ini tidak akan mempengaruhi terkait dengan perhitungan cut-off. Jadi perhitungan cut-off sudah diikuti per 31 Agustus
dan untuk perombakan pembuatan rombel dan penata ulangan pembelajaran dengan SMKPK itu tidak mempengaruhi ini yang menjadi catatan kami. Dan yang kedua yang menjadi penekanan dengan rilisnya informasi terkait dengan SMKPK, mungkin dari dinas pendidikan provinsi bisa melakukan atau mungkin update atau melakukan dalam bahasa Jawanya mungkin terlebih dahulu pengusutan terkait dengan kompetensi kalian SMKPK lewat manajemen dinas. Supaya kenapa hal ini kami butuhkan, supaya nanti pada waktu rilis SMKPK, jadi kompetensi kalian dan sebagainya sudah mulai terakomodir di aplikasi lokal. Jadi tidak perlu menunggu hal tersebut. Dikarenakan dalam waktu dekat mungkin insya Allah dalam minggu depan atau mungkin dalam pekan ini insya Allah nanti dari SMKPK akan melakukan pengambilan data khususnya terkait dengan referensi dan pembelajaran di dalam provinsi. Jadi kami minta bantuan dengan Mas dari dinas dan khususnya untuk melakukan penambahan dalam mungkin referensi terkini di sosialisasi kali ini. Terima kasih Pak Emet. Baik, terima kasih Pak Nurul. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan Pak Menko, kami mohon sekali lagi kerjasamanya menambahkan struktur kurikulum untuk SMKPK di melalui dinas pendidikan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman dari SMK, dari sekolah, dari SMK yang hadir ini, mohon maaf, kami untuk saat ini tidak membuka pertanyaan dari sekolah. Dikarenakan pada waktu dekat, insya Allah dalam minggu ini akan ada sosialisasi kembali khusus untuk teman-teman dari sekolah, khusus untuk operator dari sekolah terkait kurikulum PK dan perubahannya yang terdapat di Dapodik 2022 beta. Dapodik 2022 beta kami harapkan bisa keluar tidak lama lagi. Insya Allah dalam minggu ini kita akan rilis Dapodik 2022 B ini sehingga Bapak Ibu bisa melakukan penginputan data sesuai dengan untuk kelas sesuai dengan kurikulum SMK. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu dari sekolah menengah kejuruan yang hadir di sini. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab dari sekolah menengah kejuruan pada sesi ini kami tiadakan, hanya dari dinas pendidikan saja. Baik, Bapak Ibu, karena waktu jualah kita harus mengakhiri acara ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan sosialisasi struktur Dapodik KPK. Terima kasih kepada semua narasumber yang hadir, kepada Bapak Ibu yang telah hadir atas semua perhatiannya. Saya dan teman-teman telah membawa acara, memohon maaf atas kekurangan dalam membawakan acara ini. Sekali lagi terima kasih. Kita akan ketemu kembali di acara yang lain. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu, buat Bapak Ibu sekalian. Salam hormat kami kepada seluruh pimpinan dan jajaran yang ada di dinas pendidikan, di dinas penanaman modal di satuan pendidikan yang hadir pada hari ini pada siang ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.